buat pengumuman. Udah selesai belum soalnya? Oke, kita bahas ya nomor 4 ya. Nomor 4 soalnya PT Adil Makmur telah mengeluarkan saham sebanyak 2 juta lembar saham. Perusahaan tersebut pada 1 tahun yang akan datang merencanakan pembayaran dividen secara tunai sebesar 800.000, dividennya 800.000 per lembar. Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor adalah sebesar 20%. Harga pasar saham setelah pembagian dividen diperkirakan sebesar 10.000. Nah, ini berapakah harga saham yang layak dibeli oleh investor saat ini? Berarti yang diminta adalah kita menghitung nilai intrinsiknya ya. Kemarin tuh kita belajar nilai intrinsiknya saham tersebut. Kira-kira pendekatan yang mana ini? Mbak Siti Romlah udah ngerjakan. Kira-kira pendekatannya yang diskonto atau yang pendekatan price earning ratio atau yang mana? Diskonto. Oke, diskonto. Diskontonya yang model apa? Diskonto dividen, terus diskonto pertumbuhan nol, terus pertumbuhan konstan, terus pertumbuhan ganda. 4 macam ya. Ya, oke, yang diskonto dividen yang pertama berarti ya, yang bagian C. Itu rumusnya ada 2, dia logika rumusnya itu. Nah, ini misalnya ini P ya. Di sini gambar rumusnya kan P0 ini untuk nilai intrinsiknya. Agak jelek nih tulisannya, masalahnya saya nggak punya penanya. Nah, ini rumus yang pertama adalah D dulu ya, D1 kalau nggak salah. D itu dividennya dibagi dalam kurung 1 per K. K-nya itu persentase yang diharapkan, kemudian yang ditambahnya itu ditambah harga jualnya nanti. Harga jual nanti itu berarti P, harga pasar saham tahun ke-1, P1, P0. Jadi sebenarnya harga jual ya, bukan D ya. Sebentar, mana sih rumusnya ini? Karena diperkirakan nanti pas dijual kan dapat kembali uangnya gitu. P harusnya ini. Diperkirakan harga pasar saham setelah pembagian. Harusnya ini harga. Di sini 1 plus K. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini rumusnya. D-nya sama dengan 800 dibagi mana penghapusnya? Ini kenapa ya nggak bisa hilang? Saya mau ngilangin ini susah. Saya mau ambil penghapus di bawahnya. Nggak bisa. Nggak bisa. 1
sorry. 1 ditambah 20% 0,2. 0,2 dikurung ya, ditambah berapa ini? 10.000 dibagi 1 ditambah 0,2 juga. Ini karena 1 tahun pangkatnya 1 ya, ini salah nih saya, pangkat T ya, T. Ini pangkat T. Nah, karena kan ini baru tahun pertama, berarti sama-sama pangkat 1. Jadi berapa itu? 800 dibagi 1,02 dapat 600 6,67 ditambah 10.000 dibagi 1,02 dapat 8.033. Iya. Iya. Hah, nggak gitu. Harus dibagi. Kalau langsung dijumlahin nanti hasilnya beda. Nah, itu dapat hasilnya berapa? 9.000 ya. Ya kalau dijumlahin bisa sih 1.800 dibagi 1,02, tapi hasilnya sama 9.000. Iya. 9.000 hasilnya. Oke, 9.000 ya. Bisa ya caranya ya. Ya bisa, tadi lupa saya karena pangkatnya sama, nggak mesti, nggak kan sama penyebutnya betul. Terus nah kalau yang nomor 5-nya itu kebetulan tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh berarti tidak, asumsinya sahamnya itu dividennya itu tetap gitu, nggak pernah berubah. Kalau ini kan dividennya bertumbuh ini karena ada pangkat tahunnya ini. Kalau yang nomor 5 tidak berubah, jadi ya lebih mudah caranya. Untuk nomor 5 gimana cara ke halaman berikutnya ya? Kalau nomor 5 itu caranya langsung 1.000 dibagi 0,1 ya. Kalau yang nomor 5 ya langsung 1.000 dibagi 10% atau dibagi 0,1. Jadi hasilnya 10.000. Ada pertanyaan yang nomor 4, nomor 5? Belum bisa ya. Terus nomor 6? Nomor 6 masih bingung. Oke. Nomor 6 itu nomor 6 2 kali caranya, dia rumusnya 2 kali kalau nggak salah. Tapi tadi saya cari cara cepatnya. Nomor 6 itu kalau caranya hitung dividennya dulu. Pangkat 3 aja. Kalau sesuai kunci sih pangkat 3.
berikutnya. Kok 14.346? 43 saya 10.497, benar sama dengan kunci. Ya udah, kita bahas kalau gitu caranya. Ini halamannya jelek anu banget ya. Oh, delete aja lah ya. Delete annotation, delete select annotation. Oh, kok nggak mau delete select annotation? Nggak mau. Iya, kok save lagi. Delete annotation. Delete nggak apa-apa ya? Saya mau ngerjakan yang nomor 5-nya. Ini, okay. Yang nomor 5-nya itu pertama dividen tahun ketiga ya. Ya, dividen tahun ketiga itu kira-kira berarti 1000 itu dividennya 1000, bertumbuhnya kan 8% ya. 1 ditambah 0,08 pangkat 3. Angka 3-nya bagus banget. Dapat 1259. Koma 712. Terus hitung P-nya. P3-nya dihitung 125. Dividen ya, berarti dividen. Nggak kelihatan. Kok baru bilang? Nah. Jadi warna apa bisanya? Karena warna apa ya? Kalau nggak saya tulis di PowerPoint aja. Tapi PowerPointnya nggak ada yang kosong lagi halamannya. Masa sih? 1. Kalau sekarang kelihatan nggak? Hitam. Yang D yang mana? 1259,71 dibagi 0,12. 0,12 itu dapat dari 20% dikurang 0,2 dikurang 0,08 sama dengan 10.497. Nomor berapa sih D? Nomor 6. Yang mana Mbak Siti Romla yang D? Ya udah. Gitu ya jawabannya. Jadi dividennya dulu yang dihitung. Kalau pertanyaannya seperti ini, dividennya dulu dihitung.
Mbak Haryanti udah kelihatan belum? Belum juga ya? Kenapa ya? Kalau Mbak Siti Romla kelihatan. Setengah maksudnya setengah ini ya? Oh, papannya di tengah saya naruhnya. Di sana nggak bisa digeser papannya ya? Oh, nih coba nih saya geser nih papannya. Oke, oke kayak gitu. Setting papannya kali ya. Gimana, Mbak? Ayo, bisa nggak? Iya, digeser sendiri. Saya juga geser sendiri tadi tuh. Nggak apa-apa. Kalau nggak gitu nggak belajar kan? Kalau Mbak Dewi mau bisa gitu nengok. Iya, gitu ya, ketemu ya. Coba lihat itu. Ini 0,2 ini, bukan 1,2. 0,2. Aduh. Saya tuh mau beli pena stylus lupa terus jadinya nggak ada pena ya pakai mouse itu susah nulisnya. Hmm, hmm, hmm. D3 karena tahun ketiga, dividen tahun ketiga kita hitung karena permintaannya kan dividen setelah tahun kedua ya kita asumsikan saja tahun ketiga. Nah, karena nggak akan mungkin di bawah kan. Sebenarnya cara ngejawabnya sederhana sih. Tahun pertama kalau tadi Anda menghitung ada nggak dividen tahun pertamanya mana sih? Nggak ada ya dia. Ya dividen tahun pertama kalau dihitung sekitar 8.000. 8.333 dividen tahun pertama kalau dihitung. Nggak akan mungkin di bawah itu gitu kan. Yang akan mungkin juga nambahnya cuma 8.900 misalnya. Jadi logikanya itu ya logika jawabannya pasti lebih lah dari 8.000 ya. Terus dihitung D3-nya 1.000 dikalikan dengan faktor ininya pertumbuhannya. Faktor pertumbuhan dividennya 1 ditambah 0,08 pangkat 3 sama dengan 1259,712. Terus jadi harganya dihitung dari dividen dibagi ini apa namanya 0,2 itu 20% dikurang dengan 0,08 itu pertumbuhannya selisihnya. Jadi 0,2 dikurang 0,08 0,12 hasilnya 10,497. Yang nomor 5 ya, nomor 5 udah saya delete. Nomor 5 caranya 1.000 dibagi 0,1. Seribu dibagi 0,1. 0,1 sama dengan 10%. Atau 1.000 dibagi 10% gitu. Sama dengan 10.000. Oke Mbak Arianti, dapat 1.000-nya dari soalnya itu ada ya 1.000 per lembar dividen. Rumusnya pokoknya dividen dibagi dengan tingkat pertumbuhan atau bunganya itu return yang akan return yang diisyaratkannya gitu ya.
Return yang diisyaratkan kalau ada bunga pertumbuhan, kalau ada tingkat pertumbuhan dividennya, return yang diharapkan dikurang tingkat pertumbuhan. Oke. Saya lanjut lagi nomor 7. Nomor 7 ya. Nah, nomor 7 itu beda pendekatan. Nomor 7 ini bukan pendekatan diskonto. Yang satu lagi apa namanya? PER ya, Price Earning Ratio. Ya, PER. Jadi ini rasio. Rasio laba, rasio harga per laba. Harga saham dibagi laba. Logikanya adalah ternyata harga saham yang kita beli itu dibanding labanya sekian kalinya gitu, meningkat gitu lah, semakin tinggi berapa kali misalnya, kan ada kayak gini di sini jawabannya kan ada 10 kali, 9 kali, 8 kali, 6 kali. Jadi berapa kali lipat sih harganya dibanding labanya gitu. Nah, semakin tinggi berarti semakin bagus sahamnya gitu. Ya. Ya kan logikanya harga beli dulu. Misalnya harga saham kok semakin meningkat misalnya, terus laba juga semakin meningkat, dan harga, dan yang paling disukai adalah harga sahamnya lebih tinggi gitu, paling tinggi itu untuk menentukan kita akan memilih suatu saham perusahaan. Ya, 8 jawabannya ya. Caranya yang pertama adalah hitung earning per share dulu. Per share. Earning per share. Earning per share itu laba per lembar saham. Earning per share-nya labanya berapa? Labanya keuntungan 750 juta ya. 750 juta dibagi per lembar saham. Earning per share-nya dibagi per lembar. Berapa lembar sahamnya? Oh, 500.000. 500.000 ya. 500. 750 juta dibagi 500.000. Berapa earning per share-nya? Earning per share-nya jadinya 1.500 ya kalau nggak salah. Ya, 1.500. Terus kita hitung lagi. Setelah dapat earning per share baru hitung PER-nya. PER-nya ngitungnya harga dibagi earning per share. Harganya 12.000 ya. 12.000 per lembar dibagi 1.500 ya, maka dapat 8. Nah, oke, 8. Lebih mudah yang ini ya. Yang susah nomor 9, 10. Karena rumusnya harus dibolak-balik. Nah, kalau nomor 8 sama caranya, yang sama nggak saya bahas ya. Cari sendiri caranya kayak gini. Nah, nomor 9 itu saya nggak ketemu jawabannya. Nah, jawaban saya 28 juta 28 gitu aja deh. Iya, nomor 9 tuh jawaban 2 juta 2,8 sekian. Iya, PER.
Yang mana yang nomor 9 10 earningnya yang dicari. Kalau nomor 78 pairnya yang dicari. Dibalik sih rumusnya. Iya, iya. Tadi kan saya bilang nomor 8 kerjakan sendiri. Jawabannya lupa sih, kuncinya apa nomor 8 tuh? C ya, kuncinya sama jawabannya. Soalnya juga sama kayaknya ini, mirip angkanya. Cuma jumlah lembar sahamnya sama labanya aja yang beda. Ya, jawabannya sama, soalnya beda dikit. Oke, nomor 10. Habis nomor 10 baru kita masuk ke materi obligasi. Sebenarnya nomor 9 dan 10 ini bisa pakai rumus dibuat sekaligus. Bisa dibuat 2 kali sih. Udah tahu caranya nomor 9 atau 10? Nomor 10 dulu, nomor 10 aja. Tapi nomor 9 nggak ada kunci jawabannya. Caranya harus di delete semua ya. Nomor 10 ya. Saya ketemunya nomor 9 2 juta. 2 juta. 2,812 juta. 2.812,5 juta. 28 pokoknya. Iya, iya. 2812,5. Ini penghapusnya ini nggak berfungsi ya. Harusnya bisa loh dia ini. Ini malah nulis keluarnya. Nggak bisa. Kita bahas nomor 10 ya. Nomor 10 itu rumusnya kan gini. Rumusnya kan tadi PER. Lihat dulu rumusnya. PER sama dengan price ya, harga price dibagi earning per share, earning per lembar saham. Nah, pernya udah dapat berapa? 10 soalnya.
12. R-nya 12 kali. Price-nya 18. Susah banget nulisnya. 18.000. Nah, di sini earning per share-nya yang nggak ketahuan. Yang ditanya kan ini. Yang ditanya sebenarnya earning-nya. Share-nya juga udah ketahuan. Share-nya berapa? Earning per share. Share-nya berapa lembar? 1.200.000. Sebenarnya bisa langsung di sini, tapi kalau kita nggak mau nih pakai rumus yang pakai 2 kali ya. Jadi ini dan ini kan dikali silang. Dikali silang. Jadi 12 earning per share sama dengan 18.000. Nanti dapat earning per share-nya sama dengan 18.000 dibagi 12. Nulis di kiri. Di kiri. Bisa sih di paling kiri. Geser ke kiri coba. 18.000 dibagi 18.000 dibagi 12. Ketemu nggak? Ya, jawabannya C sih. Tulisan saya ketemu nggak maksudnya? 1.800 ya. 18.000 dibagi 12 itu 1.500. Nah, nanti rumusnya kan 1.500 udah ketahuannya earning per share ya. Jadi sama dengan share-nya udah tahu. E-nya yang kok masih kosong, share-nya 1.200.000 sama dengan 1.500. Nah, ini dikali silang. Jadi sama dengan, nanti kalau misalnya udah tahu kayak gini kan tinggal dihafal aja. Oh, kalau ini gini cara cepatnya gitu. Dikali 1.500 sama dengan 1.800.000 ya. Berapa sih? Iya, 1,8 juta, 1,8 M ini sebenarnya. 1.800 juta. Ya. Ini kan ada tadi soalnya udah lumayan ya. Yang di sini agak lebih mudah, obligasi nanti lebih susah soalnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tulisannya coret-coret ya, nggak ada stylus. Pena itu saya nggak yakin bisa masalahnya pakai pena itu. Bisa sih harusnya kayaknya, cuman belum pernah nyoba. Oke.